Perkenalkan, nama saya Arnila Dwi Talara, NIM 19031069. Saya Novika Suhatri, NIM 19031065. Saya Anissa Purama Asri dengan NIM 19031066. Saya Aprilia Listiani, NIM 19031067. Nama saya Yulna Azeri, NIM 19031068. Kali ini kita akan membahas mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik SARA. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SARA. SARA merupakan singkatan dari suku, agama, dan ras antar golongan, serta adat istiadat. Nah, keempat hal tersebut merupakan isu penting jika dikaitkan dengan peristiwa pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai suku agama, ras budaya, bahasa daerah, dan golongan, serta beberapa agama yang diperbolehkan di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 3.000 suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, selain itu, masing-masing suku bangsa juga memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan dapat melakukan segala hal yang tertera di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke konflik SARA dan penyelesaian SARA, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini sering disingkat menjadi PKN. Apa itu PKN? PKN merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa atau nation and character building. Di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia, realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip berbineka. Tetapi integrasi dalam kesatuan, untuk itu PKN menemukan momentumnya menjadi topik sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dibangun secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya, harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yaitu citizenship education yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi, yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural. Nah, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan ini harus memenuhi 3 aspek nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan yang cukup. Selain itu juga harus memenuhi keterampilan atau skill. Nah, skill ini adalah hal yang paling penting di antara ketiga pendidikan kewarganegaraan yang harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Nah, menurut Center for Civic Education pada tahun 1994 dalam National Standard for Civics and Government, ketiga komponen pokok tersebut ialah civic knowledge, civic skills, and civic disposition. Pengertian SARA. SARA singkatan dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan dengan tindakan SARA. Tindakan ini dianggap melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Konflik ini biasanya ada karena keegoisan seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Dengan adanya konflik SARA ini, kita tidak hanya bisa menyalahkan orang-orang yang berkonflik saja, tetapi peran pemerintah sangat penting dalam penyelesaian permasalahan ini atau konflik ini. Jika kita lihat dari dasar negara kita pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian, dan mendukung satu sama lain untuk kebaikan bersama.
membentuk suatu tujuan yang mana nantinya bisa kita wujudkan melalui tindakan toleransi antar semua golongan yang tanpa melihat adanya perbedaan status. Dan di dalam sila ketiga ini juga digambarkan sangat jelas, yaitu pohon beringin yang berdiri sangat kokoh, ya, yang melambangkan negara yang besar di mana rakyatnya bisa berlindung di bawah satu pemerintahan yang kuat. Multikultural dan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang mempengaruhi proses administrasi, retensi siswa, pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum. Pendapat yang secara substansial juga dikemukakan oleh Bank 1993 bahwa pendidikan multikultural adalah reformasi transformasional yang dirancang untuk mengubah total lingkungan pendidikan sehingga beragam kelompok ras dan etnis, baik kelompok gender dan siswa dari kelompok kelas sosial akan mengalami kesempatan untuk pendidikan yang sama di sekolah maupun di universitas. Lebih lanjut, Bank mengemukakan atau menjelaskan pendidikan multikultural ini mengasumsikan bahwa kekeragaman adalah bagian berharga dari jalinan negara juga masyarakat global. Multikulturalis adalah bagian berharga dari jalinan negara, memperkaya masyarakat dan meningkatkan cara-cara di mana warga negara dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, konsep multikulturalisme tercangkup 3 subnilai, yaitu yang pertama, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Yang kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Yang ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara. Selanjutnya, terkait dengan pendidikan multikultural. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tiller, yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, Jogan mengkonstruksi karakteristik yang harus dimiliki warga negara sebagai berikut, yaitu kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Kemudian, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban dalam masyarakat. Selanjutnya, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, memiliki kesepakatan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya. Dan selanjutnya, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan terhadap penyelesaian konflik SARA. Nah, menurut Likona, dari sudut pandang substansi dan juga prosesnya bahwa perlu dikembangkannya nilai karakter yang baik yang terdiri dari moral knowing, moral feeling, dan juga moral action. Nah, ketiga domain tersebut memiliki keterkaitan substansif dan fungsional, yang berarti bahwa pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral merupakan tindakan yang bersinergi. Begitu pula dalam membantu nasionalisme warga negara muda. Misalnya, seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, seyogianya harus dilandasi dengan rasa cinta terhadap tanah air, yang diwujudkan dengan menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam lingkungannya. Secara klasik, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Karakter demokrasi dan toleransi merupakan tujuan utama pendidikan karakter di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang multikultur, yaitu yang terdiri dari keberagaman suku bangsa, agama, etnis, dan juga adat.
Nah, kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun, apabila kelebihan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi bumerang tersendiri bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan berbagai konflik, terutama konflik yang berbau SARA. Sikun 2007 mengungkapkan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Yang pertama, secara horizontal. Nah, secara horizontal ini ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, agama, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang sangat mencolok. Maka dari itu, keberagaman ini harus diantisipasi dengan pendidikan karakter yang termuat di setiap mata kuliah atau mata pelajaran. Contoh kasus konflik SARA itu seperti pada tahun 2000-an, yang mana terjadi konflik yang melibatkan golongan agama. Indonesia memiliki banyak sekali golongan-golongan dalam sebuah agama, seperti Islam NU, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah. Sayangnya, ada beberapa golongan yang dianggap menyimpang hingga akhirnya dimusuhi oleh golongan lain yang jauh lebih dominan. Contohnya pada golongan Ahmadiyah, yang merupakan mayoritas di wilayahnya. Mereka dianggap menyimpang hingga diusir, rumah ibadah mereka dan rumah mereka dibakar. Lalu contoh yang kedua adalah Syiah. Mereka dianggap sesat dan diwaspadai dengan serius. Untuk pembahasan kasus, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural, terdiri dari keberagaman suku bangsa, etnis, agama, dan budaya. Keberagaman ini rentan terjadi konflik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus memiliki kompetensi dan sikap untuk mampu berpikir, mendengarkan, kecakapan sosial, dan pengendalian diri. Kita juga perlu melakukan pembinaan nasionalisme, seperti mengenali lingkungan fisik, mengenali lingkungan sosial kultur, mengenal diri sendiri, menjadi model dasar untuk menumbuh kembangkan sikap saling menghargai dan antar sesama. Lalu pendidikan KWN juga dapat mencegah mengendalikan konflik SARA, karena PKWN ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen, seperti karakter demokrasi dan toleransi, saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan etnis, menghindari konflik horizontal, dan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan dapat mencegah dan menyelesaikan terhadap konflik SARA, karena pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Nah, dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, karena pada pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang Pancasila yang merupakan landasan berpikir dan landasan berperilaku warga negara Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.